Bagaimana, apa kabar adik-adik semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Kita sekarang akan mendengarkan materi mengenai kepramukaan. Yang pasti udah pada nanya, ini di sebelah kakak ini ada siapa? Sebelumnya, salam pramuka. Oke. Kita perkenalkan saja ya Ibu. Kakak akan bacakan CV dari kakak yang ada di sebelah ini. Nama lengkap Kadika Trian Purwanto, tempat tanggal lahir Bandung 31 Juli 1998, alamatnya di Dago Elos, Tanjakan. Nih ada sosial medianya, Instagram @dika_t_purwanto, emailnya dikapurwanto@gmail.com. Untuk pengalaman sekolahnya Kadika, SDN Coblong 1 Bandung, SMPN 35 Bandung, SMAN 19 Bandung, dan ITENAS Bandung. Nah, sekarang kita bakalan tahu sebenarnya Kadika itu siapa. Kadika itu adalah Ketua Dewan dari Satuan Karya Bakti Husada Kota Bandung. Selamat datang sebelumnya Kadika ya. Kak. Terima kasih udah hadir di acara ini. Untuk pengalaman organisasi sebenarnya banyak sekali ya Kak Dika. Ya, nah, banyak sekali di sini, tapi karena untuk mempersingkat waktunya, kakak akan membacakan beberapa saja. Untuk Kak Dika ini merupakan anggota Pramuka SMAN 19 Bandung Ambalan Prabu Surawesa. Oke. Dewan Ambalan Masa Bakti 2014 sampai 2015, jabatan Ketua Bidang Pendidikan, anggota tim instruktur muda 2017 sampai sekarang. Oke. Nah, pengalaman tambahannya sebagai pembantu pembina Pramuka SDN Negasari 4, pembantu pembina Pramuka SDN Senanggalih Lengensari, pembantu pembina Pramuka SMP 3 Pasundan. Nah, kalau disebutkan semuanya banyak sekali ya Kak ya. Hebat banget Kakak ini. Terima kasih ya Kak sudah hadir di sini. Nah, untuk materi apa yang akan disampaikan bersama Kadika ini, kita akan mengetahui mengenai satuan karya. Ya, betul? Betul. Oke. Nah, satuan karya itu apa? Sekarang kita bakal dengarkan ya. Kira-kira apa sih satuan karya di Pramuka itu? Ya, bismillah. Jadi sebenarnya untuk satuan karya tuh secara apa ya? Secara bahasa mungkin anak sekolah biasa gitu. Itu bisa dibilang eskul atau mungkin apa. Cuman lebih dikhususkan lagi itu tuh pembinaan untuk golongan anggota penegak Pandega atau SMA itu sesuai dengan minatnya. Minat dan iya. Saya berminat di bidang kesehatan, saya berminat di bidang kepolisian dan sebagainya. Itu sudah ada pembagiannya gitu. Mungkin di materi yang lain di organisasi sudah disampaikan juga sedikit, yaitu pembinaan karakter secara khusus sesuai dengan minat dan bakatnya, intinya seperti itu juga. Oke, jadi dalam pramuka itu memperhatikan juga minat dan bakat dari setiap Betul, anggotanya ya. betul. Nah, hebat sekali. Nah, karena memperhatikan minat dan bakat dari adik-adik nanti, nah kita harus tahu kira-kira satuan karya di pramuka itu ada apa aja ya Kak ya? Wah, banyak sekali sebenarnya gitu. Gitu ya. Cuman kalau misalkan di list di kita coba daftar semua, itu mungkin bisa sampai sekitar 20-an gitu ya. Cuman ada beberapa yang hanya diakui di tingkat nasional sampai saat ini gitu. Nah, itu ada sekitar 11. 11, betul 11. Nah, yang pertama adalah Saka Bayangkara, itu di bidang kepolisian. Mungkin nanti kita bahas ya lebih jauh gitu ya. Terus ada Bakti Husada bidang kesehatan. Selanjutnya ada Bahari bidang kelautan. Terus Wirakartika itu angkatan darat istilahnya. Terus ada Dirgantara, kedirgantaraan. Ada pariwisata, orang-orang senang jalan-jalan, senang nongki dan sebagainya, itu bisa ke sana gitu. Tuh, terus kalau misalkan ada yang tertarik dengan keluarga berencana, mungkin nanti setelah ini gitu ya, setelah jadi anggota pramuka itu ada namanya Saka Kencana. Gitu. Terus ada kalau misalkan orangnya suka bertani, bercocok tanam sebagainya, itu ada Saka Taruna Bumi di sana. Terus kalau misalkan suka yang masuk pelosok hutan dan sebagainya, itu ada Wana Bakti. Nah, terus ada
Kalau misalkan hobinya bidang pendidikan, dia fokus pendidikan sebagainya dan kebudayaan itu ada Widya Budaya Bakti. Nah itu saja mungkin secara tingkat nasional gitu kurang lebih gitu ya. Nah, tadi udah disebutkan ya banyak sekali untuk satuan karya di Pramuka itu ya, adik-adik semuanya. Jadi kalian gak usah khawatir karena minat kalian misalnya saya suka di bidang kesehatan. Nah, bisa seperti Kak Dika nih sekarang ini ya. Oke. Nah, atau ada di pengen berhubungan sama kelautan atau kehutanan, kepolisian, itu ada bagiannya. Jadi kalian bisa mengikuti minatnya masing-masing. Betul ya. sekali. Nah, biar kita lebih jelas tentang satuan karya ini, kita bakal bahas satu persatu sama Kak Dika nih. Ya. Oke, Kak Dika coba kalau Saka Bakti Husada, karena Kak Dika ini merupakan ketua dewannya ya. Wah, tepuk tangan ini buat Kak Dika. Nah, kalau Saka Bakti Husada itu apa ya, Kak ya? Ya, kalau untuk Saka Bakti Husada sendiri gitu, kita memang fokusnya bidang kesehatan. Cuman kesehatannya bukan bukan ikut nolong sebagainya, tapi kita pencegahan sebetulnya. Lebih banyak pencegahan. Jadi preventif gitu ya. Kayak pembinaan penggunaan obat, terusan gizi, keluarga sehat dan sebagainya. Itu ada pembagian-pembagiannya lagi di dalamnya gitu. Gitu. Jadi ya untuk di satuan karya sendiri ada pembagian. Mungkin kita kalau eskul tuh ada atau mungkin organisasi itu ada bidang akademik dan sebagainya ini. Lebih khusus lagi, jadi kesehatan atau mungkin di bidangnya pun nggak hanya satu tertentu aja gitu, tapi ada pembagiannya lagi. Ada bagiannya lagi. Ya betul. Oke, karena Saka Bakti Husada tentang kesehatan, tapi di kesehatan itu dibagi lagi. Ya tentang betul gizi sekali. dan gitu. lain-lain. Betul. Nah, setelah Bakti Husada, coba kalau Saka Dirgantara nih, Dirgantara berhubungan sama apa nih ya? Nah kalau untuk Dirgantara sendiri, tadi untuk Bakti Husada sendiri itu berada di bawah naungan Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Betul, sama Dinas Kesehatan dan bagian promosi kesehatan. Nah kalau Saka Dirgantara itu berada di bawah naungan TNI AU, Angkatan Udara. Angkatan Udara nih, Betul, yang mau langsung. masuk Angkatan Itu Udara nih, masuk jadi anak pramuka dulu ya. Betul. Nah kalau untuk Dirgantara sendiri itu seputar kedirgantaraan. Nanti dalamnya ada penerbangan, aeromodeling, cara bikin pesawat sederhana. Wah. Nah dari bahan-bahan kayu sebagai itu ada di sana gitu. Jangan-jangan Pak Habibie juga dulu anak pramuka. Sepertinya begitu. Gitu. Mungkin itu salah satu pelopornya atau pencetusnya gitu ya. Iya benar, iya keren. Nah setelah tadi Dirgantara ya tadi, lalu setelah itu ada Saka apa lagi? Saka Bahari. Ya kalau untuk Bahari, mungkin kalau di kota Bandung ini agak bingung ya karena kan Bahari itu kelautan, sedangkan di Bandung kan gak ada laut gitu ya. Benar Kang. Benar. Cuman sebetulnya ada pangkalannya, ada di daerah monumen Lanalnya. Nah itu ada Saka Bahari untuk Saka Bahari sendiri di bawah pembinaan atau naungan langsung Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut. Nah itu kebaharian. Nah kalau misalkan ada pingin diklat selam, itu memang benar-benar pakai atribut selamnya langsung dan keren ya. Itu emang mungkin istilahnya apa ya, tanda penghargaannya pun harus dengan ujiannya yang menyelam gitu. Kalau di kolam renang ya sekitar 4-5 meter itu pakai alatnya lengkap, ambil penghargaannya di sana gitu. Itu salah satu mungkin bisa dibilang masterpiece kegiatan dari Saka Bahari gitu istilahnya. Saka Bahari, betul. Oke. Jadi jangan takut walaupun di Bandung nggak ada laut misalnya ya. Masih banyak kolam. Di Pramuka mah dinaungi ya Betul minat sekali, itu betul. ya. Nah jadi siapa tuh yang pengen masuk Angkatan Laut ya. Nah setelah tadi Angkatan Laut udah 3 tuh ya. Sekarang Saka Wirakartika. Apa itu Wirakartika? Kalau untuk Wirakartika, adik-adik misalkan yang pingin gabung dengan TNI Angkatan Darat khususnya gitu ya, itu bukan maksud jadi jalan, tapi bisa lebih mengenal di sana. Gitu. Kenapa? Karena untuk Wirakartika sendiri itu berada di pembinaannya kerjasama naungan dengan TNI Angkatan Darat, begitu. Nah tapi di sana pun nggak cuman militer sebagainya, enggak, tapi teknik kepramukaan dan sebagainya itu dipelajari. Cuman emang lebih condongnya adalah navigasi darat, penggunaan kompas, baca peta dan sebagainya itu ya istilahnya orang-orang Angkatan Darat fokusnya di sana gitu. Begitu kurang lebih. Jadi untuk yang bercita-cita pengen jadi TNI Angkatan Darat bisa belajar dulu ya masuk sekali. ke Saka Wirakartika ini ya. Oke, hebat. Setelah itu ada Saka apa lagi? Saka Kencana. Apa itu ya? Saka Kencana itu apa tuh? Ya kalau untuk Saka Kencana sendiri mungkin agak asing gitu ya. Kencana apa sih gitu istilahnya? Atau mungkin untuk SMA tuh perlu pembinaan terkait keluarga berencana, meskipun emang
Tapi Kak mungkin ini kan masih muda dan Masih sebagainya. jauh Ya lah masih ya. jauh gitu ya. Tapi nah begitulah uniknya di Pramuka, kita dipersiapkan dari awal. Oke. Salah satunya dengan Saka Kencana ini kita bagaimana sih cara keluarga berencana dan sebagainya. Terus program-program di bawah BKKBN gitu. Kurang lebih, jadi namanya kerjasama langsung dengan BKKBN. Dengan BKKBN Tuh, ya. betul Setidaknya sekali. berarti nanti anak-anak tuh punya bekal tentang betul sekali. keluarga Gitu. berencana Nah, betul, ya, walaupun ya. masih jauh Betul. gitu, tapi udah punya bekal ya kalau masuk pramuka ini. Ya betul sekali. Oke. Untuk next itu Taruna Bumi. Apa ini Taruna Bumi ya? Kalau Taruna Bumi sendiri, mungkin adik-adik yang senang bercocok tanam, berkebun dan sebagainya. Nah di sini kita wadahnya gitu. Jadi nanti di sini bakal dipelajari cara bercocok tanam dengan yang baik, terus pengelolaan lahan dan sebagainya. Itu berhubung di Bandung sendiri kan banyak lahan ya, masih banyak lahan untuk bercocok tanam, atau mungkin bisa dengan hidroponik dan sebagainya. Ini dipelajari di Taruna Bumi ini gitu. Jadi seputar tanaman yang bisa dimanfaatkan lagi dan dikembangbiakan lagi itu di sini kurang lebih Taruna Bumi ini. Dan ini di bawah Kementerian Pertanian gitu. Dinas Pertanian gitu. Ya. Betul. Jadi nanti buat adik-adik yang punya minat buat ke pertanian Betul. tuh bisa tuh masuk ke Saka Taruna Bumi Kuliahnya juga ini. bisa, Kuliahnya gitu kan. bisa jurusan pertanian Betul, juga. betul sekali Nah, gitu. sama pramuka itu diwadahi ya semuanya. Anak biologi biasanya kali. Iya benar, anak biologi. Nah setelah tadi beberapa yang udah disebutkan, masih banyak lagi. Kita akan sebutkan siapa nih yang minatnya ke Saka Bayangkara. Pasti tahu lah ya, Bayangkara itu pasti deket-deketnya ke apa gitu lah. Betul. Ini ada yang menarik gitu kalau di Saka Bayangkara. Anggota PSKP Ambalan 19 ini, Pramuka 19 ini, angkatan kelima itu jadi polisi sekarang. Wah keren. Gitu. Iya. Dan setahu saya kalau sekarang tugasnya itu di Kuningan. Nah, itu salah satunya adalah dengan akut Pramuka masuk jadi anggota Saka Bayangkara. Jadi lebih mengenal polisi itu seperti apa. Alhamdulillah setelah lulus SMA ikut Akpol, Akademi Kepolisian, langsung lulus gitu. Alhamdulillah. Maksudnya ada bekal dulu gitu kan. Bener ya. Nah gitu. itu tuh merupakan contoh yang nyata ya. Betul. Maksudnya motivasi buat adik-adik Ya, betul semuanya. sekali. Kalau ada yang mau masuk polisi atau jadi polisi di sini, bisa belajar dulu di Saka Bayangkara ya Kak Dika ya. Nah kalau untuk kerjasama itu misalnya dalam kegiatan apa biasanya ada nggak? Kalau untuk kerjasama, misalkan pengaturan jalan, gatur gitu ya, atau mungkin operasi lilin, misalnya tahun baru atau mungkin tahun baru Islam atau mungkin Ramadan, itu dilibatkan anggota Pramuka ya. tuh. Ya, yang itu. mau belajar jadi polisi-polisi dulu gitu ya. Nah, sana lah gitu. Oke, jadi bisa ikut ke Saka Bayangkara, bisa Betul, jadi betul polisi-polisi dulu. Karena emang di bawah langsung Polri Kepolisi, gitu. iya. Bahkan sanggarnya pun atau tempat sekrenya gitu ya, itu ada di Kamtibmas di masing-masing polsek. Oke. Nah, jadi bisa langsung interaksi dengan polisinya langsung, tahu aktivitas polisi di sana langsung seperti apa. Nah itu. Jadi mungkin nanti ketika akan tes Akpol atau Bintara, nah itu tuh udah punya bekal. Betul, Kira-kira betul saya sekali. tesnya bagaimana ya gitu ya. Nah hebat deh Saka Bayangkara. Nah setelah Saka Bayangkara ada Saka Wanabakti ya. Wanabakti. Wanabakti. Ya, betul. Oke. Saka Wanabakti itu kira-kira apa ya? Kayaknya banyak yang nggak tahu. Itu emang agak asing mungkin ya. Nah, kalau untuk Wanabakti sendiri, mungkin teman-teman sini yang pingin masuk pramuka tapi tetap ada jiwa cinta alamnya. Nah, atau mungkin pingin lebih dalam lagi terkait kehutanan. Di hutan itu ada apa saja sih, flora, fauna dan sebagainya. Dipelajari di sini. Bahkan setahu saya sempat sharing gitu ya dengan salah satu pamongnya di Kota Bandung tuh, dia hafal nama Latin dari setiap pohon yang ada di taman pramuka gitu. Sampai begitu detailnya pelajari ya. ke sana gitu kan. Gitu. Oke. Nah, jadi siapa tuh biasanya kalau di sekolah yang suka puncak gunung gitu bisa tuh masuk sini, ke Saka Wanabakti ya. Hebat nih. Nah, setelah itu ada Saka Kalpataru. Ya, kalau untuk Kalpataru sendiri ini istilahnya apa ya, pengolahan sumber daya yang ada di lingkungan kita, pemanfaatan kembali gitu, misalkan pengolahan daur ulang sampah. Bahkan ada salah satu produknya tuh membuat batu bata dari plastik. Nah itu salah satu produk dari Kalpataru ini gitu. Atau mungkin
bisa jadi produk lain yang dimanfaatkan dari limbah dan sebagainya. Tapi mungkin agak sedikit bersinggungan dengan warna bakti dan terna bumi. Cuman kalau untuk Kalpataru sendiri fokusnya di bidang pemanfaatan, terus pengolahan kembali dan pendaur ulangan sebetulnya. Fokusnya di sana gitu. Mungkin di lingkungan sekitarnya. Ya itu. Kalau tempatnya sendiri di mana itu? Kalau tempat untuk sanggarnya. Iya. Nah kalau untuk sanggar sendiri sebetulnya semuanya itu fokusnya di Taman Pramuka gitu. Di Taman Pramuka. Cuman Okay. ya betul. Cuman kadang-kadang pembinaannya atau mungkin kumpulnya dan sebagainya itu kadang-kadang di bawah di gedung dinas masing-masing. Kalau Gitu. yang tadi kan di bawah naungan kepolisian, di bawah Ya, naungan betul. angkatan darat. Betul. Nah, kalau Kalpataru itu di Bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup. Dinas DLHK. Lingkungan Hidup. Betul. Oke, yang berhubungan memang lingkungan Ya, hidup betul, ya, sana benar-benar. gitu. Oke. Nah, siapa tuh yang mau kira-kiranya ngerasa aduh di lingkungan sekitarnya tuh harus ada gerakan untuk betul sekali. sampah yang Pemanfaatannya gitu nah ya, itu daur gimana ulangnya. ya, belajarlah di Kalpataru Betul, ini betul ya. sekali. Kegiatannya apa aja itu Kak, kira-kira? Kalau untuk Kalpataru sendiri mereka berfokusnya tuh bagaimana cara ada metode apa dari pemanfaatan limbah ini, limbah misalkan limbah plastik, limbah yang lain, atau mungkin kalau yang di 19 tuh ada yang suka dulu sih ada keranjang takakura gitu ya. Nah itu salah satu dari kegiatan Kalpataru gitu. Misalkan lubang biopori, pembuatan di rumah masing-masing, lingkungan sebagainya itu kesana fokusnya gitu kegiatannya. Oke, Kalpataru ya tuh siapa tuh yang mau masuk. Dan sekarang Saka Pariwisata. Ini kayaknya banyak banget ya kalau yang pariwisata karena pasti jalan-jalan, liburan gitu ya. Kira-kira apa itu tuh Saka Pariwisata? Ya kalau untuk Saka Pariwisata sendiri betul tadi mungkin yang lain kerjaannya panas-panas dan sebagainya. Nah, ini kalau kerjaannya yang sering main backpackeran sana sini. Nah ini di sini gitu pariwisata, dan pun di bawah dinas pariwisata, bahkan sempat beberapa kegiatan kemarin pun setahu saya ada diikut sertakan keluar kota itu full gratis gitu. Jadi hanya tinggal bawa badan di situ. Gitu. Itu enak banget ya, bisa jalan-jalan gratis, dapat ilmu juga. Dapat uang juga kadang. Iya, dapat uang juga. Udah gitu mah ya. Paket lengkap gitu. Nah, oke, pariwisata. Kemarin udah ada kegiatannya ya itu. Itu Ya. biasanya setahun sekali. Kalau untuk kegiatannya karena berhubungan dengan dinas pariwisata, jadi kadang untuk jadwalnya pun ya tergantung dinas pariwisata ada agenda apa, atau mungkin misalkan kemarin HUT RI atau apa gitu agendanya, itu dinas pariwisata ada kegiatan. Kadang-kadang Saka pariwisata ini dilibatkan jadi panitia atau mungkin jadi peserta khusus gitu, kadang-kadang dalam artian tidak dipungut biaya dan sebagainya karena ada akses khusus gitu, kadang-kadang seperti itu gitu. Jadi nggak nentu juga tergantung sana gitu. Diwadahi lah Betul, ya betul siapa sekali, yang betul. suka. Selain itu juga kan bisa belajar tentang bisa aja kerja kan betul sekali. yang berhubungan sama pariwisata. Betul. Atau di dinas pariwisata bahkan ya bisa Ada jadi. bahkan. Tuh, kan Jadi ada kan? anggota Saka Pariwisata ini sekarang kerjanya di dinas pariwisata sekarang. Karena tuh. udah punya bekal Betul sekali. kayaknya kayak dia tuh udah saya harus jadi Melanjutkan. melanjutkan ya di dinas pariwisata. Betul, Makanya betul. dia termotivasi gitu ya. Nah yang terakhir nih ya ada Saka Widya Budaya Bakti. Ya, kalau untuk Widya Budaya Bakti sendiri sebetulnya mungkin agak jarang ya, dalam artian di Kota Bandung sendiri sekarang masih sedikit anggotanya dan sebagainya. Tapi kalau untuk Saka ini sendiri dia berfokusnya di bidang pendidikan dan kebudayaan. Jadi orang-orang misalkan yang seni, terus fokusnya saya pingin di bidang pendidikan aja deh, tapi pingin anggota pramuka ada di sini didaungi gitu. Diwadahi juga disediakan tempatnya lah gitu. Itu jadi kalau ini langsung di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Jadi Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandung. betul ya. gitu. Jadi kan karena di tingkat kota jadi ya di bawah naungan instansi kota tersebut. Kota gitu. Bandung. Betul. Nah, udah banyak banget tuh. Itu merupakan satuan karya yang sudah diakui secara nasional Betul. ya. Ya, betul. Nah, terus tadi kalau misalnya yang udah secara nasionalnya kita udah tahu, ada juga satuan karya yang ada di Kota Bandung ini ya, yang masih benar-benar aktif ya. Ya, alhamdulillah sekarang masih aktif Masih gitu ya. sangat aktif. Oke, apa aja tuh Kak kira-kira? Ya, kalau untuk di Kota Bandung sendiri sebenarnya nggak di Kota Bandung doang ya, cuman jadi Saka-Saka ini hanya ada beberapa di wilayah tertentu. Misalkan contohnya mungkin salah satunya selain dari yang di Kota Bandung ada Jawa Tengah tuh atas instruksi Pak Ganjar kalau tidak salah, itu ada Saka Milenial. Wah, keren Itu ya. Saka Milenial itu ya orang-orang milenial ke media sosial dan sebagainya. Tapi kalau untuk di Kota Bandung sendiri ada
tiga yang tiga yang aktif, dan itu mungkin ada beberapa ada yang sama di yang lain juga, tapi nggak semua wilayah di Indonesia gitu ya. Yang pertama adalah Saka Kominfo. Saka Kominfo. Ya, Nah, berhubungan sama apa tuh, Kak? Kalau Kominfo sendiri itu bidang komunikasi dan informatika. Jadi mungkin ada yang sering pernah dengar juga Saka Telematika. Itu sebetulnya tidak jauh beda, hanya perbedaan nama gitu ya. Tapi dalam artian segi bidang pembinaan itu terkait informasi, bagaimana cara menggunakan radio. Itu bahkan kalau misalnya di Kota Bandung sendiri itu kadang latihannya langsung siaran. Karena ya betul, karena ada di Taman Pramuka sendiri ada Radio Sonata gitu ya. Nah itu langsung siaran di sana, latihan di sana dengan penyiarnya langsung gitu. Jadi fokus, emang benar-benar fokus di sana gitu. Langsung gitu, langsung di studionya gitu. Belajarnya langsung di studionya ya. Siapa tuh yang minatnya memang ke arah situ, nah betul, bisa jadi penyiar gitu ya. Jadi penyiar tuh siapa gitu. Nah, setelah itu apa lagi tuh, Kak? Nah kalau untuk Kominfo sendiri ya itu ya mungkin ada yang lainnya, ada Pusinfo, Pusat Informasi di Kocap Kota Bandung. Nah selanjutnya ada Yuda Bramajaya. Yuda Bramajaya. Ya, nah kalau untuk Saka itu sendiri sebetulnya setahu saya sempat cari-cari versi sebagainya, itu adalah pecahan dari Saka Bayangkara sebetulnya. Jadi asalnya Saka itu ada di bawah Bayangkara, cuman karena mungkin lebih berfokus lagi. Nah, jadi ini tuh orang-orang mungkin yang senang melihat damkar gitu. Nah, ini fokusnya di sini gitu. Damkar itu kan apa ya istilahnya, pekerjaan yang sangat tidak diminati kehadirannya gitu ya. Karena kan pasti ada sesuatu gitu. Tapi fokusnya di sini gitu damkar ini. Pelajari terkait tanggap bencana, mungkin ada kebakaran atau mungkin penyelamatan dan sebagainya. Ini fokusnya di sini begitu kurang lebih. Bahkan sekarang pun setahu saya ada salah satu rekan dulunya anggota Pramuka, sekarang jadi anggota damkar. Wah, begitu. Keren ya, dulunya anggota terus sekarang jadi damkar. Ya, karena dia udah belajar gimana caranya jadi damkar. Bahkan langsung di markasnya langsung gitu kan pertemuannya. Keren nih. Calon-calon kalian adik-adik yang mau betul. langsung ke situ ya minatnya. Oke, ada satu lagi berarti ya, Kak ya? Oh ya, satu lagi itu Adiasta Pemilu. Nah, itu pun bisa dibilang baru ada tahun 2019 2018 gitu. Nah, ini fokusnya di bawah naungan Bawaslu, Badan Pengawasan Pemilu gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ini tuh ada pemilu misalkan nih, pemilu di satu daerah itu beliau yang mereka ini yang ikut dari anggota Pramuka yang ikut membantu Bawaslu untuk mengawasi, terus pencegahan dari pelanggaran hukum-hukum dan sebagainya. Itu fokusnya di sana kalau Adiasta Pemilu ini. Jadi mungkin kalau sekarang agak asing dan sebagainya, tapi setahu saya untuk Adiasta Pemilu sendiri emang belum disahkan secara nasional, tapi ini pun atas arahan dari Kakwarnas yang sebelumnya, Adiasta Daud gitu. Jadi arahan di sana, arahan beliau supaya bisa membantu dari Bawaslu, bukan KPU-nya tapi Bawaslu-nya gitu. Begitu kurang lebih. Nah, setelah tadi kita tahu baik yang tingkat nasional ataupun tingkat di Bandung sendiri, gimana nih, Kak, caranya kalau misalnya kita pengen masuk ke satuan karya? Gimana caranya ya? Kalau untuk masuk satuan karya jelas ya. Kita harus jadi anggota Pramuka dulu. Betul, harus jadi anggota dulu. Karena bukan bagaimana, tapi emang syarat dari secara aturan setiap masing-masing Saka itu emang anggota Gerakan Pramuka, Pedega dan Padengga gitu. Nah, Pedega Padengga itu SMA dan kuliah. Jadi adik-adik mungkin yang sudah masuk jadi anggota di 19 ini nanti bisa bergabung dengan sana. Gitu kurang lebih. Jadi syarat pertama adalah anggota dulu, nanti setelah anggota ada kegiatan pelatihan dari masing-masing sakanya itu berbeda gitu. Jadi ada yang kegiatannya bahkan kalau misalkan ada yang beratnya tuh naik gunung seminggu gitu, itu pelatihannya. Ada yang ringan-ringan aja pertemuan rutin dan sebagainya, pelantikan sebagainya itu ada. Jadi disesuaikan dengan satuan karya masing-masing. Jadi tapi intinya adalah jadi anggota Pramuka dulu di basisnya masing-masing. Kalau di sini berarti di SMA 19 gitu ya. Nah, setelah itu bisa mendaftar ke satuan karya yang diinginkan. Begitu. Jadi nanti adik-adik yang mau masuk ke satuan karya syaratnya harus jadi anggota Pramuka dulu, masuk eskul Pramuka dulu. Nanti baru bisa milih kira-kira minat dan bakat mana ya saya, arahnya kemana ya. Kalau misalnya pengen jadi polisi tadi berarti masuk ke Saka Bayangkara. Ya, Bayangkara. Atau mau jadi dokter atau suster berarti kayak pendidikan ya. Oke. Nah, dan kalau mau yang lainnya silahkan ikuti minat dan bakatnya masing-masing. Betul sekali. Nah, kira-kira pengen tahu, Kak, apa
sejauh ini yang Kak Dika rasakan manfaatnya apa ya jadi anak pramuka dan masuk ke Saka Bakti Husada ya? Ya, Nah, alhamdulillah sampai hari ini yang saya rasakan gitu ya. Dulu mungkin saya tidak tahu cara menangani kalau misalkan yang asma seperti apa, yang patah tulang pencegahannya seperti apa, atau mungkin penanganan pertamanya seperti apa. Itu di Bakti Husada gitu ya. Atau mungkin cara orang Nancy itu kan pakai stensi yang untuk tekanan darah. Itu kan mungkin kita hanya cara lihat cuman tes aja, nggak tahu cara pakainya. Nah, itu sebenarnya ada ilmunya lagi dipelajari di Bakti Husada. Kalau misalkan di lingkungan masyarakat, alhamdulillah misalkan ya ada yang sempat misalkan di jalan ada kecelakaan, kita bisa bantu minimal pencegahan pertamanya gitu. Ya, betul, pertolongan pertamanya. Misalkan ada yang patah tulang seperti apa, ada yang gejala-gejala sebagainya, itu di Bakti Husada. Atau mungkin kalau di saka-saka yang lain ya bisa diimplementasi ke masyarakatnya gitu ya. Misalkan di Bayangkara misalkan itu karena sudah tahu cara mengatur lalu lintas misalkan, karena sudah pelajari, kan ada kemacetan itu tidak ada yang mengatur, kita bisa bantu ke sana, bisa membantu. Kalau misalkan yang lainnya bisa disesuaikan dengan satuan karya masing-masing sesuai bidangnya gitu. Nah banyak berarti tuh banyak sekali dirasakan kalau misalnya masuk ke satuan karya ini ya, silahkan kalian ikuti bakat dan minatnya masing-masing ya. Nah kalau misalnya mau masuk itu, mau tahu infonya itu biasanya kita dapat infonya dari mana ya kayak? Apakah ada Instagramnya mungkin atau? Ya. Ada kalau misalkan untuk Instagram atau media sosial gitu ya, itu masing-masing satuan karya itu setahu saya ada punya masing-masingnya. Itu mungkin bisa dicari sesuai dengan Saka Bakti Husada, SBA Kota Bandung misalkan. Berarti masing-masing satuan karya punya media sosialnya masing-masing ya. Kalau misalkan emang agak sulit misalkan nyarinya, ternyata yang Kota Bandung nggak nemu nih, bisa nanti ceknya di Instagram Pramuka Kuarcap Kota Bandung. Nah itu biasanya di repost di sana, atau mungkin di Instagramnya DKC dan sebagainya. Itu informasi insya Allah banyak lah ya, mudah diaksesnya khususnya di Kota Bandung. Tapi itu pun berhubung untuk sekarang mungkin sedang seperti ini, nah itu ya disesuaikan juga itu untuk regenerasinya begitu. Tadi kita udah bahas ya banyak banget tentang satuan karya ya, satuan karya atau Saka ya. Nah udah satuan karya nasional dan Kota Bandung, kita juga akan mengenal unit pramuka. Itu apa ya Kak ya? Kalau untuk unit sendiri mungkin secara kerja sebagai itu tidak jauh beda dengan satuan karya. Cuman yang berbeda hanya di bawah instansinya atau naungannya gitu. Nah kalau tadi satuan karya itu di bawah dinas dan sebagainya, atau mungkin di pramukanya di bawah kuartirnya langsung. Untuk unit ini itu instruksi langsung dari Dewan Kerja Cabang atau pengurus penegak di Kota Bandung gitu. Nah itu jadi secara kerjanya mungkin banyak bersinggungannya atau mungkin koordinasi dengan DKC-nya. Tapi kalau untuk satuan karya bersinggungannya hanya mungkin koordinasi singkat gitu. Tapi kalau ini DKC butuh dipanggil. Istilahnya bukan panggilan ya gitu. Tapi memang kebutuhannya di sana gitu sebetulnya. Itu ada beberapa unit, dibagi berapa unit atau memang hanya terpusat di kalau untuk pusatnya sebenarnya satu, cuman untuk unitnya dibagi di Kota Bandung itu dibagi dua. Di Kota Bandung ada dua, ya, apa aja tuh Kak? Kalau untuk di Kota Bandung sendiri ada unit SAR sama unit protokol. SAR ada protokol, bedanya apa tuh Kak? Kalau untuk beda sendiri ya mungkin SAR gitu ya, dari Search and Rescue gitu ya, singkatannya sendiri. Nah itu bergeraknya di bidang sana, di bidang pencarian, terus tanggulangan bencana dan sebagainya. Bahkan ini bisa dibilang untuk unit SAR Kota Bandung sendiri itu jadi bukan salah satu, ini unit SAR perintis bahkan di Indonesia gitu. Bahkan di Indonesia keren gitu, ya. Jadi, ini karena sudah dari tahun 1988 kalau tidak salah. Mungkin nanti kalau salah dikoreksi gitu ya. Nah itu jadi pendiri, bahkan setelah unit SAR Kota Bandung itu ada unit SAR atau mungkin kegiatan lembaga serupa di yang lain gitu, bahkan di Indonesia gitu. Ada namanya Satgas Pramuka Peduli dan sebagainya. Itu pencetusnya awalnya mungkin dari sini gitu, dari sini. Nah satu lagi tuh, kalau protokol apa kira-kira? Kalau untuk unit protokol sendiri itu terkait protokoleran gitu, maksudnya upacara dan sebagainya itu mempersiapkan dari petugas dan sebagainya itu di unit ini gitu. Jadi fokusnya di sana. Kalau kan di Kuarcap ada kegiatan upacara yang mendadak atau mungkin yang dipersiapkan,
ya orang-orang di unit inilah yang bergeraknya gitu. Fokusnya di sana, tapi meskipun tidak menutup kemungkinan anggota luar bisa masuk, tapi persiapan atau panitia intinya dari unit protokol ini Dari unit gitu. protokol ya. Berarti di Kota Betul. Bandung ada 2 unit. Betul sekali. Ya. Oke. Nah, mungkin itu aja ya kayak yang udah kita banyak banget diskusi tentang satuan karya ini. Betul. Nah, buat adik-adik semuanya jangan lupa ya, jadi anggota pramuka dulu, baru nanti kalian bisa jadi anggota satuan karya sesuai Betul. minat dan bakatnya masing-masing. Betul. Terima kasih banyak ya Kak Dika Sama-sama. atas pengalamannya, udah bagi-bagi pengalaman nih sama kita, Siap. udah bersedia hadir di 19. Ya, alhamdulillah. Oke, untuk semuanya salam pramuka. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.